Hai hai Sobat Elisa, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kali ini Elisa akan merangkum sebuah film yang berjudul Tanpa banyak bacot-bacot lagi seperti mantan, langsung aja kita ulas alur ceritanya. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang bernama Kate dan John yang sedang bersedih karena telah kehilangan calon anaknya. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengadopsi seorang anak di sebuah panti asuhan dan anak tersebut bernama Esther. Sebenarnya, Kate dan John telah memiliki dua orang anak yang bernama Max dan Daniel, di mana Max ini tuli dan juga bisu. Setelah mereka mengadopsi Esther, masalah demi masalah mulai mereka dapati. Sebenarnya, siapakah Esther itu? Mari aja langsung kita ulas alur ceritanya. Film dimulai ketika mereka mengadopsi seorang anak yang bernama Esther di sebuah panti asuhan. Alasan mereka memilih Esther karena mereka tertarik melihat Esther yang pandai melukis dan berbeda dari anak seusianya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah dan Max menyambut Esther dengan gembira dan berbanding terbalik dengan Daniel yang langsung membenci Esther dikarenakan tingkah dan cara berpakaian Esther itu sangatlah dewasa dan kuno. Terlihat Esther pun mulai bersekolah dan terlihat teman-temannya di kelas sangat tak menyukai Esther karena gayanya sangatlah dewasa yang membuat Esther marah dan menyimpan dendam terhadap salah satu anak yang bernama Brenda yang terus-terusan mengejeknya. Okay, if everybody could turn to page 27. Terlihat Daniel sedang bermain tembak-tembakan. Tiba-tiba ia pun dengan sengaja menembakkan pelurunya ke arah burung. Dan tentu saja burung itu terjatuh dan sekarat. Daniel yang merasa bersalah akan kelakuannya, dia pun menangis. Lalu tiba-tiba dihampiri oleh Max dan Esther. Kemudian muncullah jiwa psikopat dari Esther yang menyuruh Daniel untuk mengakhiri penderitaan si burung. Tentu saja Daniel pun menolaknya. Not doing it. Lalu tiba-tiba dengan kejamnya Esther menggeprek burung tersebut sampai tewas dan tentu saja Esther tak merasa bersalah. What's wrong with you? Suatu hari Esther dan sekeluarga bermain di sebuah taman dan dengan sengaja Esther mendorong temannya yang suka mengejeknya dan membulinya di sekolah dari atas permainan hingga dia terjatuh ke bawah. Dan ternyata Max mengetahui itu semua. Malamnya ketika Esther makan malam, Esther pun langsung ditanya oleh John, namun bukan psikopat namanya, jika tak bisa berkelit dan menutupi kesalahannya. True. We were just playing. I swear. Hingga pada saat makan, Daniel pun mengejeknya yang membuat Kate dan marah. Dan John memberi hukuman kepada Daniel dengan cara menggembok rumah pohonnya. Esok harinya, Suster Abigail pun mengunjungi rumah Kate dengan bertujuan untuk memberitahukan fakta yang sebenarnya tentang siapakah Esther itu. Esther yang mengetahui itu pun segera langsung merencanakan sesuatu untuk menghabisi si suster. Ketika suster hendak berjalan pulang, dengan sengaja Esther mendorong Max hingga membuat ia hampir tertabrak. Sontak, suster pun menghentikan mobilnya dan menabrak sebuah pohon. Tiba-tiba, Esther memukulnya dengan palu hingga tewas dan lagi-lagi Max mengetahui itu semua. Lalu Esther pun menyembunyikan palunya di dalam rumah pohon si Daniel dengan kunci yang sudah dibawa oleh Max. Tanpa sengaja Daniel pun mengetahuinya. Malamnya Esther pun menghampiri Daniel di kamarnya dan ternyata Esther tahu bahwa Daniel melihatnya saat turun dari rumah pohon. Lalu Esther mengancam kalau dia memberitahukan kepada orang lain perihal kejadian tadi siang, ia tak segan-segan untuk memotong burungnya si Daniel. Daniel yang takut pun akhirnya mengompol.
Kemudian Esther dibawa John dan Kate untuk menemui psikolog anak untuk bertujuan mengecek keadaan kejiwaan Esther. Namun anehnya psikolog itu mengatakan bahwa Esther adalah anak yang sama seperti anak lainnya dan malah berkata bahwa sebenarnya Kate lah yang tidak dapat menerima kehadiran Esther di keluarganya. Jelas ini membuat John marah dan kecewa kepada Kate. Wait. I'm not a psychiatrist, but a lot of what you said made sense. Scene berpindah kepada polisi yang telah menemukan jasad si suster dan polisi mendatangi rumah Kate karena terakhir suster berada di rumahnya. Kejadian ini pun membuat Kate curiga terhadap Esther dan memberitahu kepada si John bahwa ada kemungkinan besar Esther terlibat kasus pembunuhan ini. Namun, si John yang terlalu percaya kepada si Esther tak sedikit pun ia menghiraukan perkataan si Kate. The benefit of the doubt from you, except for me. Malamnya Esther menghampiri Kate dengan bertujuan memberi Kate kejutan. Namun alangkah terkejutnya Kate dengan apa yang telah diberi oleh Esther, yang ternyata itu adalah bunga mawar yang telah dirawatnya, yang sudah dicampuri abu hasil dari jenazah anak ketiganya. What did you do? Dengan jiwa psikopatnya, Esther pun menjepit tangannya dengan besi hingga patah dan memfitnah si Kate bahwa dialah yang menyebabkan tangannya patah. John yang mengetahui hal itu langsung marah kepada Kate. Kemudian Kate menghubungi asal-muasal Esther itu sebenarnya. Alangkah kagetnya ketika Kate tahu bahwa Esther bukan dari panti asuhan tapi dari sebuah rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Daniel pun berusaha ke rumah pohonnya yang telah digembok oleh ayahnya dengan bertujuan untuk membongkar kejahatan Esther, dan hal itu lagi-lagi diketahui oleh Esther yang membuat jiwa psikopatnya muncul. Dengan cepat ia membakar rumah pohon itu untuk bertujuan agar Daniel tewas terbakar. What are you doing? Ternyata Daniel pun selamat dari kebakaran itu dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Kate dan John. Dan lagi-lagi Esther pun mencoba membunuhnya dengan bantal. Beruntungnya ruangan tersebut memiliki alarm. Ketika pasien dalam keadaan kritis, alarm tersebut berbunyi yang membuat para dokter segera masuk ke ruangan Daniel. Kate yang mengetahui hal itu langsung menuju Esther dan memukulnya hingga berdarah karena dia yakin bahwa Esther lah penyebabnya. Namun Kate malah dibawa ke ruangan rumah sakit untuk menenangkan pikirannya. Scene berpindah kepada Esther yang telah berada di rumah dan berpenampilan seksi layaknya seorang pelakor dan menggoda si John untuk tidur bersamanya. Namun si John yang menyadari bahwa nggak mungkin burungnya muat ke sangkar si Esther itu pun langsung menolaknya, yang membuat Esther marah-marah. Di sisi lain, Kate pun ditelepon oleh Dr. Avara yang mengatakan bahwa Esther bukanlah seorang anak kecil, melainkan seorang wanita dewasa berumur 33 tahun yang memiliki penyakit yang dimana Esther tidak dapat bertumbuh layaknya manusia normal, hingga membuatnya sampai kapanpun akan menjadi anak usia 9 tahun. Kate yang mendengar hal tersebut langsung bergegas pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah, Kate kaget melihat suaminya telah terbunuh oleh Esther, dan Esther pun mengejar Kate dan Max dan hendak membunuhnya. Namun Kate segera lari ke tengah hutan dan tiba-tiba Esther pun muncul dan hendak membunuh Kate. Max yang ingin membantu ibunya tiba-tiba langsung mengambil pistol lalu menembakinya ke Esther. Namun sayangnya peluru tersebut meleset yang membuat danau yang membeku itu mencair. Dan pada akhirnya Kate dan Esther tenggelam. Dan mereka melanjutkan baku hantamnya di dalam air. Dan pada akhirnya Kate muncul duluan ke permukaan dan film pun berakhir. I'm not your fucking mommy! Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur. Bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga share. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan aja tulis di kolom komentar kalian masing-masing. Elisa Story pamit and see you the next video. Salam spoiler!